Tahu nggak sih, kegiatan jual beli berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nah, biasanya permintaan dilakukan oleh pembeli dan penawaran dilakukan penjual. Apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran? Yuk simak penjelasan berikut ini. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perbedaan kebutuhan tiap-tiap orang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pekerjaan, dan status sosial. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar tidak mengganggu kelangsungan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang mengeluarkan pengorbanan untuk membeli barang yang diinginkan. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu disebut dengan permintaan. Jenis-jenis permintaan. Perbedaan kebutuhan tiap-tiap orang menyebabkan permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan beragam. Permintaan dapat dibedakan berdasarkan subjek dan daya beli masyarakat. Berdasarkan subjeknya, permintaan dapat dikelompokkan menjadi A. Permintaan individu. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, permintaan individu beragam berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. B. Permintaan kolektif. Permintaan kolektif adalah kumpulan permintaan individu atau perorangan dan permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Berdasarkan daya beli masyarakat, permintaan dapat dikelompokkan menjadi A. Permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, konsumen memang membutuhkan barang tersebut dan mampu membayarnya. Contohnya, seseorang membeli makanan karena lapar. B. Permintaan potensial, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tapi belum melaksanakan pembelian terhadap barang tersebut. Contohnya, Budian memiliki uang untuk membeli mobil, tapi belum memiliki keinginan untuk membeli mobil. C. Permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak memiliki kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Dila ingin membeli baju baru, tapi uang yang ia miliki belum cukup untuk membeli baju tersebut. Oleh karena itu, keinginan Dila untuk membeli baju baru tidak dapat terpenuhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan terhadap barang atau jasa bersifat relatif, artinya permintaan mengalami perubahan tiap saat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti A. Pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan atau daya beli konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen mengakibatkan permintaan terhadap barang atau jasa meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen menurun atau tidak memiliki pendapatan, maka permintaan terhadap barang atau jasa juga akan menurun. B. Harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta bertambah. C. Harga barang substitusi atau barang pengganti dan barang komplementer atau barang pelengkap. Pada barang komplementer, naiknya harga barang akan mengurangi permintaan barang pelengkapnya. Contohnya, ketika harga bahan dasar pembuatan roti seperti tepung dan telur naik, maka pemilik toko roti akan mengambil keputusan untuk meningkatkan harga jual roti. Naiknya harga barang tersebut menyebabkan permintaan roti yang berbahan dasar tepung dan telur berkurang. Pada barang substitusi, naiknya harga barang akan meningkatkan permintaan barang lain yang menjadi penggantinya. Contohnya, jika harga kopi lebih mahal dibandingkan dengan harga teh, maka masyarakat akan memilih untuk membeli teh. Jadi, mahalnya harga kopi menyebabkan permintaan terhadap teh bertambah. D. Jumlah penduduk atau konsumen. Apabila jumlah penduduk di suatu kawasan sedikit, permintaan terhadap barang atau jasa juga sedikit.
Sebaliknya, jika jumlah penduduk di suatu kawasan banyak, permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat. Prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Konsumen sering memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik. Kondisi inilah yang melatar belakangi konsumen untuk membeli lebih banyak barang saat ini guna menghemat belanja pada masa mendatang. Perubahan tren dan selera masyarakat. Selera masyarakat menentukan tinggi rendahnya permintaan suatu barang. Jika sangat menyukai suatu barang walaupun harganya mahal, maka konsumen tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Sebaliknya, jika selera konsumen terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan terhadap barang tersebut juga rendah. Contohnya, saat ini masyarakat lebih menyukai tipe rumah minimalis dibandingkan dengan rumah-rumah besar dan mewah pada zaman dahulu. Selain itu, perubahan tren juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya permintaan suatu barang. Hal tersebut dapat kita lihat dari contoh berikut ini. Di masa pandemi COVID-19, bersepeda menjadi tren di kalangan masyarakat. Jadi, tingginya minat masyarakat untuk bersepeda menyebabkan permintaan sepeda meningkat. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta akan berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang, dan jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta bertambah. Dalam kegiatan jual-beli, penawaran erat kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh penjual. Penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi yang dikeluarkan produsen berpengaruh terhadap banyak sedikitnya barang yang ditawarkan. Jika biaya produksi tinggi, produsen akan mengurangi proses produksi. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Jika biaya produksi rendah, produsen akan menghasilkan barang dalam jumlah besar, sehingga jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Teknologi. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Kegiatan produksi yang masih mengandalkan teknologi sederhana akan menghasilkan barang dengan kualitas rendah dalam jumlah terbatas. Sementara itu, kegiatan produksi yang sudah mengandalkan teknologi berkualitas tinggi akan menghasilkan barang dengan kualitas tinggi dalam jumlah besar. Tingginya kualitas dan jumlah produk yang dihasilkan menyebabkan bertambahnya penawaran. Dengan demikian, penggunaan teknologi berkualitas tinggi menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Harapan memperoleh keuntungan. Harapan memperoleh keuntungan mendorong produsen meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya. Kondisi inilah yang menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Harga barang itu sendiri. Tinggi rendahnya harga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang yang ditawarkan bertambah, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Jika harga barang yang ditawarkan menurun, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Kurva penawaran menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Dan jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Pasar merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli. Pasar memiliki beberapa fungsi yang mendasari kegiatan ekonomi. Keberadaan pasar sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, pasar mengatur kegiatan produksi, mendistribusikan barang, menentukan harga, dan melakukan promosi. Pasar menurut wujudnya dapat dikelompokkan menjadi pasar konkret atau pasar nyata, yaitu pasar yang interaksi antara penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung. Contoh pasar nyata atau pasar konkret adalah pasar tradisional dan swalayan.
B. Pasar abstrak, yaitu pasar yang interaksi antara penjual dan pembelinya tidak dilakukan secara langsung. Contoh pasar abstrak adalah jual beli online, layanan pemesanan tiket online, dan layanan pesan antar makanan. Bentuk pasar berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi atau barang siap jual dan siap konsumsi. Contoh pasar barang konsumsi adalah pasar ikan, pasar sayur, dan pasar pakaian. B. Pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Contoh pasar barang produksi adalah pasar tenaga kerja, pasar sumber daya alam, dan pasar modal. Menurut waktu penyelenggaraannya, pasar dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar musiman, yaitu pasar yang muncul ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Contoh pasar musiman adalah pasar malam dan pasar Ramadan. B. Pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan jual beli setiap hari dan memperjualbelikan kebutuhan pokok sehari-hari. Contoh pasar harian adalah pasar tradisional dan swalayan. C. Pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Nama pasar ini biasanya diambil dari nama hari pelaksanaannya. Contohnya pasar Senin, pasar Rabu, dan pasar Minggu. D. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. E. Pasar tahunan, yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Contoh pasar tahunan yaitu Pekan Raya Jakarta serta pasar malam di Surakarta dan Yogyakarta. Berdasarkan luas jaringan distribusinya, pasar dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar, serta melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Di pasar setempat, barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, buah-buahan, daging, dan bahan pangan lainnya. B. Pasar nasional, yaitu pasar yang melayani pembelian dari seluruh wilayah di suatu negara. Penjual dan pembeli dalam pasar ini berasal dari berbagai daerah di negara tersebut. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat, seperti barang konsumsi, barang produksi, surat berharga, valuta asing, saham, dan modal. Contoh pasar nasional adalah pasar sepeda motor, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. C. Pasar regional, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi berbagai negara dalam satu kawasan. Pasar ini berada di bawah suatu organisasi di kawasan tertentu. Contoh pasar regional adalah AFTA, APEC, dan NAFTA. D. Pasar internasional, yaitu pasar yang wilayah pemasarannya mencakup seluruh kawasan di dunia dan melayani pembelian dari berbagai negara. Pasar internasional melibatkan para pelaku ekonomi internasional seperti eksportir dan importir. Contoh pasar internasional yaitu pasar tembakau di Jerman, pasar karet di Amerika Serikat, dan pasar kopi di Brazil. Bentuk pasar berdasarkan struktur atau organisasinya dapat dibedakan menjadi: pertama, pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli yang memiliki informasi lengkap tentang pasar. Barang yang diperjualbelikan sejenis, harga ditentukan pasar, serta tidak ada campur tangan pemerintah. Berdasarkan karakteristiknya, bentuk pasar ini sulit ditemukan, tetapi terdapat bentuk pasar yang mendekati, misalnya pasar ikan, pasar hewan, dan pasar hasil pertanian. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang memiliki ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan pembelinya. Pada pasar ini, produsen sulit memasuki pasar, dan pembeli memiliki pengetahuan terbatas mengenai keadaan pasar. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dikelompokkan menjadi A. Pasar monopoli. Pada pasar monopoli hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli dan jenis barang yang diperdagangkan tidak ada penggantinya. Contoh pasar monopoli adalah PT PLN yang menguasai penyaluran energi listrik di Indonesia. B. Pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli terdapat beberapa penjual. Antar penjual dapat menentukan harga, bahkan beberapa penjual dapat bekerja sama dalam menentukan harga.
Contoh pasar oligopoli adalah industri sabun mandi, industri baja, seng, dan pipa. C. Pasar monopolisti. Pada pasar monopolisti terdapat banyak penjual dengan penjualan produk yang sama, tapi produk yang dihasilkan memiliki berbagai variasi. Contoh barang yang diperdagangkan di pasar monopolisti adalah pasta gigi untuk gigi berlubang, gigi sensitif, dan khusus anak. Setiap produk yang diperdagangkan memiliki pangsa pasar sendiri. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga pada tempat dan waktu tertentu. Harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli melalui proses tawar-menawar disebut dengan harga pasar. Dalam harga pasar, jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, harga pasar juga disebut dengan harga keseimbangan.